Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, hari ini adalah hari pemilu ya. Selamat menggunakan hak suara sahabat Bob semua. Gua udah nyoblos tadi ya, tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, sahabat Bob, kita mau update tentang Inter. Pasti sudah tidak sabar menunggu pertandingan Inter melawan Salernitana. Tadi pagi, Liga Champions sudah bergulir, ya. Juara bertahan Manchester City juga menang, Real Madrid juga menang, ya. Semoga Inter nanti juga setelah Salernitana juga bisa mengalahkan Atletico Madrid, sahabat Bob. Sekarang kita saatnya untuk memperlebar jarak poin dari Juventus dan AC Milan dengan mengalahkan Salernitana. Nah, sahabat Bob, kemarin Taremi harusnya datang ke Inter untuk tes medis, ternyata ditunda karena terlalu hype ya. Jadi ini karena dia juga lagi fans-fansnya Porto juga nggak senang dengan Taremi, jadi lebih baik Inter menjaga itu ya. Jadi kemarin itu Taremi telah siap berangkat dengan jet pribadi dari Porto ke Milano, namun Di Marzio melaporkan bahwa pilihan itu tidak mewujudkan rencana ini ada di tangan Inter. Inter ingin peka terhadap posisi Porto dan tidak membiarkan pemain klub Portugal itu menjalani tes medis kemarin. Porto kalah dalam pertandingan Liga melawan Arouca kemarin dan menjelang pertandingan Liga Champions melawan Arsenal. Jadi gangguan pemeriksaan medis dengan klub masa depan untuk masa pemain kunci tidak akan diterima. Inter bersedia menghormati hal tersebut. Oleh karena itu mereka menunda pemeriksaan tes medis Taremi. Tapi tidak ada masalah sahabat Bob. Yang jelas Taremi udah pasti ke Inter musim depan. Ya kita tunggu aja lah. Semoga nanti segera dan juga prakontrak ya. Padahal kita udah senang banget ya Taremi mau datang. Nah, jadi juga kemarin juga terungkap bagaimana Zelensky terkait dengan transfernya ke Inter ya. Zelensky masih memiliki sisa beberapa bulan di Napoli. Zelensky telah menghabiskan 7,5 tahun di Napoli. Meski beberapa bulan terakhir sulit karena Zelensky secara alami masih merasakan keterikatan dengan Napoli. Masih ada hubungan saling menghormati antara Zelensky dengan Napoli. Jadi pemain asal Polandia bersikap terbuka mengenai rencananya untuk bergabung dengan Inter. Mungkin merupakan tindakan yang tidak sopan. Tulisan mungkin ada di dinding para pendukung Napoli bukannya tidak tahu bahwa beberapa bulan ini akan menjadi bulan yang terakhir untuk Zelensky. Namun masih ada pekerjaan yang harus dilakukan di lapangan. Jadi si Zelensky akan menunjukkan komitmennya. Makanya kenapa kemarin waktu tes medis ya diam-diam aja, tidak perlu hype banget ya, karena yang menghormati itu. Ini bagus, Zelensky udah, Taremi udah. Wah, ini adalah hasil karya Opa ya. Terus juga ini mantan pelatih Iran. Dia mencap striker Inter Milan playmaker dalam serangan dibanding dengan kapten Lazio ya. Dia berbicara Taremi ya. Ivanovic ya. Percayalah pada saya. Mehdi adalah striker intelijen yang sempurna untuk Inzaghi. Makanya kenapa Inter ngotot mendatangkan Taremi tetapi free. Padahal Milan waktu itu udah menawar, dia nggak mau gitu loh. Tapi maunya ke Inter. Karena ya memang dia udah merasa ada kecintaan ke Inter. Jadi bukan ke Milan ya. Saya mendengar nama Taremi, saya langsung berpikir tentang kecerdasan yang langka. Mehdi adalah seorang profesional yang hebat. Dia memulai di liga yang lebih rendah dan akhirnya tiba di Liga Champions. Saya tidak tahu banyak pemain yang mampu beradaptasi dengan liga, formasi, gaya bermain seperti yang dia miliki. Untuk pelatih seperti Inzaghi yang sangat fokus pada kompakan tim, ini akan segera menjadi pemain vital, kata Ivanovic. Dia menyebut Taremi seorang striker cepat yang bagus dengan kakinya. Taremi penentu di area penalti. Namun pada saat yang sama dia tidak bisa menjadi acuan bagi tim. Dalam beberapa tahun terakhir dia bermain melebar ke sisi kiri sebagai penyerang tengah bersama Porto. Dia juga bermain sebagai second striker ya. Dan kecepatannya dia juga memiliki visi permainan yang bagus ya. Justru karena kemampuannya sebagai playmaker akan sulit menemukan perbandingan baginya
sebagai seorang penyerang ya. Kita tunggu aja sahabat Bob, Taremi ya mempertimbangkan semangat pengorbanannya, insting dalam mencetak gol dan kemampuannya menekan pemain bertahan akan melihat kembali pergerakan yang dilakukan Ciro Immobile beberapa tahun yang lalu ya. Jadi ini keunggulan Taremi ini luar biasa ya. Memang di Iran pun dia di timnas dia juga gacor. Jadi luar biasa. Nah sahabat Bob, ini kasus FA selidiki insiden yang melibatkan pelatih Inter dan bek Itali ya. Jadi kalau si Inzaghi lagi diselidiki, katanya dia yang ngomong langsung sama pemain dengan telepon. Padahal itu kan nggak boleh karena dia udah kena kartu kuning kelima dan diskualifikasi. Jadi dia duduk di tribun. Tapi yang jelas ini juga udah dibantah. Tapi kita lihat akan kebenarannya. Kemungkinan dia kena sanksi pun jauh ya sahabat Bob. Karena memang Inzaghi ngomongnya sama si Faris yang menyampaikan ke pemain. Nah kalau untuk Acerbi memang dia fans Roma bilang dia mati gitu kan. Jadi akhirnya dia mengacungkan jari tengahnya. Dan itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan di FA. Apakah dia akan didiskualifikasi atau kena denda? Kemungkinannya sangat kecil, sahabat Bob. Jadi kita tenang ya. Sekarang fokus untuk melawan Salernitana ya. Ini dia pelatih Inter Milan ya. Fokus pada bentrokan Salernitana. Tidak sebut kejutan kalah Juventus dalam pembicaraan skuad ya. Kemarin ya kita tahu ya sahabat Bob, kemarin di video gua sebelumnya gua gelap-gelap ya. Ada yang nanya itu di Goa ya, itu memang lagi di Goa sahabat Bob nemenin para fansnya Juventus ya. Gimana rasanya di Goa? Ternyata nggak enak sahabat Bob, makanya gua keluar sekarang biar punya cahaya untuk Inter sahabat Bob ya. Jadi dengan keunggulan 7 poin saat ini, kemungkinan 10 poin jika Inter mengalahkan Atlanta ya. Nasib tim kini telah berada di tangan mereka. Namun justru karena alasan itulah Inzaghi sama sekali tidak ingin para pemainnya mempertimbangkan kekalahan Juventus melawan Udinese ya. Pelatih Inter ingin menghindari rasa berpuas diri dengan cara apapun ya. Kita udah merasakan bahwa Inter tidak cepat puas, mereka selalu fokus ya. Semoga ini terus terjadi sahabat Bob. Inzaghi tidak ingin timnya melihat keunggulan yang mereka miliki atas Juventus secara margin kesalahan. Nerazzurri memberi jarak tersebut dengan serangkaian kemenangan baru-baru ini. Mengalahkan Juventus head-to-head serta mengalahkan Fiorentina dan Roma. Inzaghi ingin timnya terus mempertahankan performa tersebut ya. Apalagi ini jadwal per 3 hari ya. Habis Salernitana terus Atletico Madrid, habis itu Lecce ya. Akan terus seperti itu sahabat Bob ya. Jika Inter tetap dalam performa terbaik sepanjang musim, maka tidak ada keraguan bahwa mereka akan maju dan memenangkan gelar Serie A ya. Kita tidak jumawa sahabat Bob, tetap membumi ya. Bagaimanapun tetap fokus ya. Semua ada di tangan Inter ya. Tim-tim lain mau menang mau kalah, kalau Inter tetap fokus dan memenangkan pertandingan, ini akan kita kawal sampai bintang kedua sahabat Bob ya. Dan cara menekannya dengan konsentrasi dari satu pertandingan ke satu pertandingan. Itulah inti pembicaraan Inzaghi kepada skuadnya. Tidak disebutkan potensi keuntungan dari kekalahan Juventus. Fokus saja pada Salernitana, meraih satu hasil lagi menjadikan landasan menuju Scudetto. Apalagi Inter akan bermain di Sabtu dini hari, artinya Inter menang langsung menjaga jarak 10 poin sahabat Bob ya. Artinya Inter lebih tenang lah, lebih rileks. Walaupun Inter sekarang tetap fokus dengan tujuannya sahabat Bob ya. Terus juga kemarin di video-video gue sebelumnya bahwa memang Inter lagi mengincar kiper muda ya. Agen Belgia Starlet sebut minat Inter Milan adalah positif. Ini si Tobe Leisen ya. Kemarin si Handanovic udah cek langsung ke sana di geng ya. Ini pemain Belgia masih berusia 21 tahun. Dan memang kalau gue lihat skillnya, kemampuannya juga lumayan bagus ya. Jadi Handanovic ditugasin ya, seperti gua bilang kemarin, biar nggak gabut. Jadi dia udah mulai memonitor kiper-kiper muda ya di liga-liga macam-macam gitu loh. Nah, Handanovic sudah melihat potensi itu, dan bahkan ya si agennya juga ada menyatakan, agen Leisen mengatakan bahwa sang pemain bangga dan merasa terhormat diminati Inter. Saat dibina oleh Handanovic, agen tersebut mengatakan Handanovic adalah penjaga gawang yang fenomenal dengan level tertinggi. Bahwa dia datang ke Belgia untuk menonton Leisen sungguh positif. Tapi dia baik-baik aja.
Jadi wajar jika klub-klub Italia dan tempat lainnya mengikutinya. Namun sekarang dia hanya fokus kepada Leuven katanya. Ya, semoga aja Inter memang mendapatkan bibit-bibit baru untuk sebagai suksesornya si Somers. Karena memang kalau kita berpikir Inter ya dari zamannya Toldo, ya Julio Cesar, siapa lagi tuh? Handanovic, terus ada Onana, sekarang ada Somers, ada 5 ya. Jadi memang Inter ini memang melahirkan kiper-kiper luar biasa ya. Semoga aja ya terus Somers ya bisa jauh lebih baik lagi walaupun sekarang jadi top-topnya sahabat Bob ya. Terus juga media Italia berpendapat Inter hanya tertinggal dari Manchester City dan Real Madrid di antara favorit Liga Champions ya. Kalau bukan hanya media Italia ya, tetapi tadi gue lihat di Opta, memang Inter diunggulkan di bawah Manchester City, Real Madrid, dan Inter yang ketiga ya. Semoga aja ini benar dan kita berharap Inter yang memenangkan Liga Champions musim ini. Apalagi kalau ketemu dengan Manchester City. Tapi Manchester City bukan juga kaleng-kaleng. Real Madrid juga bukan kaleng-kaleng. Tetapi tetap ada peluang, sahabat Bob. Artinya kalau Inter bisa melewati 16 besar, Inter akan ke perempat final. Dan ini semoga aja terjadi. Dan kita berharap itu yang terjadi, sahabat Bob ya. Jadi Opta, jadi keunggulan Inter itu sebagai winner itu 11% ya, 11,6%. Sementara Bayern Munchen hanya 10,1%. Tapi Manchester City memang tertinggi ya, 32,1%. Sementara Real Madrid 15,4%. Karena memang Manchester City juga lagi ganas-ganasnya. Sekarang lagi berkejar-kejaran sama Liverpool, Arsenal di Liga Premier. Kita akan lihat siapa yang akan memenangkannya ya. Terus juga sahabat Bob, nih dengan semakin ketatnya persaingan, kemungkinan Inter akan mengistirahatkan duet Tula. Otomatis ya Arnautovic dan Sanchez harus membuktikan diri bahwa mereka bisa. Tadi ada yang membahas bahwa si Sanchez kan karena usia udah 35, dia makanya dulu kemarin di Marseille dia masih ini. Enggak. Sebenarnya menurut gua nih dua-dua pemain bagus, tapi kalau jarang dikasih kesempatan, sama lah kalau kayak kita pemain bola, jarang berlatih, tetap berlatih tapi jarang bermain. Gimana? Bagaimana membuat ritme itu bagus gitu loh, sahabat Bob. Jadi ya, gue berharap semoga mereka memberikan kontribusi melawan Salernitana. Di kiri kemungkinan Augusto, di kanan juga akan kemungkinan Dumfries dan juga Tajon Buchanan. Di tengah kemungkinan Klaassen, terus juga ada Pratesi kalau memang dia kemungkinan dia hari ini udah berlatih dan kemungkinan Christian Aslani ya. Di belakang ya Stefan de Vrij udah pasti Acerbi karena cedera. Kemungkinan dia juga akan Acerbi juga akan absen melawan Atletico Madrid. Di kiri ya kemungkinan Bastoni akan dimainkan. Di kanan mungkin bukan Pavard, kemungkinan Bisek ya. Di belakang tetap akan ada Sommer, sahabat Bob. Itu rencana Inzaghi untuk Sabtu dini hari ya. Nah ini mantan pemain Inter, Di Biagio. Tidak pernah berpikir Roma akan menang melawan Inter, kata dia. Lukaku bukanlah seorang juara. Ya, saya melihat tim Roma yang sangat bagus di babak pertama. Ya, nah kalau kita sedikit membahas tentang Roma, ya, Roma itu ya mereka melakukan intensitas yang kencang, tetapi habis di babak kedua habis ya. Mereka tidak tahu, mereka melawan mesin perang Inter gitu loh, sahabat Bob ya. Nah ini yang dia bilang. Ada perhatian khusus pada taktik Roma bermain dengan semacam 3-4-2-1. Tim yang sangat hebat. Nampaknya mereka ingin memberikan ruang kepada Roma. Ini Inter ya. Kemudian tenggelam di momen tepat. Mereka dikejutkan dengan skor 2-1. Namun adalah percikan yang memungkinkan mereka bermain selama 20 menit di level tertinggi. Apakah gol Acerbi harus dianulir? Menurut saya yang melakukan intervensi adalah back. Mereka mengatakan kepadanya. Tapi itu tetap sah. Tapi tetap harus dilihat sah. Saya tidak pernah merasakan bahwa Roma menang. Inter memiliki karakteristik tim hebat, ya. Mereka menderita bersama, berjuang bersama, kemudian berhasil menang. Pertandingan Roma sangat penting bagi Scudetto, baik untuk kembalinya ke piala, untuk pertandingan kejuaraan berikutnya. Saya pikir Simone salah terutama untuk gol kedua. Terlalu banyak pemain yang absen perannya ya. Kita tahu ya, karena cuma Pavard doang ya, karena serangan balik hanya ada 3 orang, tapi ya sudahlah. Haruskah De Rossi berubah di penghujung babak pertama? Tidak. Anda tidak bisa berubah ketika Anda sedang memimpin. Mungkin setelah sekitar 10 menit dari awal babak kedua, Lukaku. Dia membutuhkan pelatih yang membuat dia berlatih sepanjang minggu, seperti Conte. Makanya semakin dekat Anda membawa ke gawang, semakin banyak masalah yang dihadapi. Dia bukan seorang juara.
tapi dia sangat kuat dan dia membutuhkan kedalaman ya. Sekarang kita lihat akhirnya si Lukaku juga lagi bapuk-bapuknya ya. Jadi ya itulah yang terjadi sahabat Bob. Nah, kemarin juga sahabat Bob di Giornata 24 walaupun Inter menjalankan baru 23, itu ada 5 besar back terbaik Serie A pilihan Serie A ya. Itu ternyata yang di atas itu adalah Buongiorno ya. Ini pemain Torino yang sempat diincar Inter, nggak tahu apakah dia bisa datang ke Inter atau apa. Yang kedua adalah Di Marco, yang ketiga Bremer, dan Bastoni juga masuk, dan Kolasinac ya. Kolasinac nih bermain di Atlanta ya. Ini lagi bagus-bagusnya nih back-back ya. Mudah-mudahan terus ya pemain Inter memberikan kontribusi. Nah, kalau untuk gelandang, 5 gelandang terbaik di Serie A Giornata 24 kemarin itu adalah yang pertama CGPS Man ya, Mkhitaryan sahabat Bob ya. Hakan malah di bawah dia ya. Terus Barella, terus Mazzitelli dan Cup Miners. Jadi ini yang gue bilang kemarin bahwa 3 gelandang Inter waktu melawan Roma menurut gua ya memang bagus ya. Hakan bagus, Barella bagus, tetapi yang lebih bagus lagi menurut gua Mkhitaryan. Ternyata benar ya. Ini luar biasa si GPS Man ini ya. Nah, ini Capuano, Inter siap membuat celah. Juventus telah menunjukkan seluruh batasannya. Ya, berbicara tentang Inter, kami dihadapkan dengan tim yang lain yang siap membuat gebrakan. Seperti Napoli tahun lalu, Inter sedang menuju ke arah situ. Meski dengan cara yang tidak terlalu bombastis seperti Spalletti di 2023. Juventus telah menunjukkan batasannya mereka, dan hari ini kita kembali menyaksikan salinan dan tempel Serie A musim lalu. Bahkan tahun lalu yang lain tampil sangat buruk, Inter, Juventus, dan gagal, begitu pula Milan. Persaingan belum pernah seperti ini, belum pernah memperebutkan Scudetto. Sementara tahun ini semakin banyak tim yang memproyeksi 80 poin. Inzaghi mendapat manfaat karena telah mengubah banyak hal Inter dan hasilnya sudah terlihat sahabat Bob ya. Semoga aja kita berharap. Nah, ini ya yang kita tunggu-tunggu sebenarnya bagaimana kontraknya Lautaro Martinez. Dan ternyata MU akan membajak Lautaro Martinez ke Inter ya. Manchester United ini adalah permintaannya Ten Hag sahabat Bob ya. Kita tahu bagaimana kontraknya sampai hari ini walaupun dia menyatakan kesetiaan, tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi di musim depan ya. Ia adalah salah satu target besar MU musim depan. Menurut lansir Vijay.net, penyerang Inter tersebut merupakan permintaan pribadi dari pelatih Ten Hag. Ya, dia menyayangi Toro dan ingin mencoba memboyong ke Old Trafford. Ya, luar biasa juga kalau Toro bisa bermain di Liga Inggris. Kalau gua ya, tapi ya kita lihat ya, wajar aja karena ya godaan MU, godaan Liga Inggris itu luar biasa, apalagi bermain di Old Trafford. Gila men ya. Kalau gua memang fans MU sahabat Bob kalau untuk Liga Inggris ya. Dan menaikkan level squad dan mampu membidik, itu tujuan yang lebih bergengsi dibanding dengan yang saat ini. Inter juga sang pemain sendiri sangat optimis untuk pembaharuan kontrak ya. Nah, kita akan tunggu jika ada tawaran besar di musim panas, siapa tahu Steven Zhang mungkin akan goyah dan menyerahkan kapten dan pemimpin teknisnya kepada yang menawar ya. Rencana MU untuk meyakinkan Inter adalah dengan mengajukan proposal yang sangat tinggi ya. Pastinya harus di atas 100 juta. Karena itulah valuasi yang dibuat pihak klub musim ini telah mencatat 30 penampilan ya di Serie A, Piala Italia, Liga Champions, dan Piala Super ya, mencetak 22 gol dan 5 assist. Bukan pencapaian yang buruk untuk salah satu penyerang tengah terkuat di dunia. Inter berharap tidak kehilangan dia. MU bermimpi membelinya dan salah satu dari keduanya akan merasa tidak puas. Masih harus dilihat siapa ya. Terus juga MU juga tidak akan mengaktifkan klausulnya siapa satu lagi pemain MU sekarang ya yang mau habis kontrak ya. Nah, sahabat Bob, kalau memang Inter menjual Lautaro, wah kita nggak tahu udah apa yang terjadi. Tapi ya, life must go on. Kita lihat aja. Kalau gue berharap Lautaro bertahan, ya itu akan jauh lebih baik buat dia dan juga buat Inter ya. Terus juga ternyata top penjaga gawang terbaik ya di Serie A itu bukan Sommer, ternyata masih di Gregorio ya. Terracciano nih kipernya Fiorentina juga bagus sahabat Bob, dan sekarang Sommer ada di peringkat 3. Semoga Sommer terus bisa clean sheet
dan terus membuktikan diri dan bisa menjadi kiper nomor 1 di Serie A musim ini, sahabat Bob ya. Terus ini sedikit kita berbicara tentang si Bucciantini ya. Mahakarya Inter, hanya dengan menjual Onana mereka berhasil mendapatkan 3-4 pemain. Inter memiliki manajemen yang telah bekerja dengan sangat baik, mempertahankan daya saing yang tinggi meskipun situasi perusahaan terhalang oleh alasan politik. Mereka sangat baik dalam tetap kompetitif di pasar sekarang. Tapi lebih baik dikatakan selama 5 tahun, dan ini berarti memberikan kesinambungan. Tahun ini mewakili sebuah mahakarya sejati. Sungguh sebuah mahakarya yang bisa memasarkan dengan hanya menjual Onana dan mendapatkan 3-4 pemain. Saya pikir ada banyak keterampilan dan mengelola untuk membuat jalan sempit terlihat seperti jalan raya. Tapi ada juga sedikit perhatian ke masa depan, karena ketika mereka bisa membeli pemain muda, lihat misalnya Pratesi, mereka membelanjakan uangnya. Uangnya ketika mereka bisa, Pavard juga mewakili sebuah pengeluaran. Ini luar biasa, sahabat Bob ya. Kita tidak sabar menunggu penampilan Inter dan supaya tetap menang ya, sahabat Bob. Oh ya, buat sahabat Bob jangan lupa ya, nanti di link di description itu gua akan bikin ada link untuk WA group ya. Di sana sahabat Bob kita tiap minggu ada giveaway khusus di grup-grup WA Bung Bob ya, sahabat Bob. Jadi gua harap sahabat Bob bisa join, nanti gua share linknya di sana ya. Sahabat Bob ya, tetap membumi dan enak banget sahabat Bob, tetap sumringah ya. Apalagi ini hari Valentine, hari pemilu, dan Inter benar-benar empuk di puncak sahabat Bob ya. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes!